Selamat datang di konten terbaru dari Himalara, Beban Orang Tua. Jadikan hiburan menjadi penghasilan. Kali ini kita kedatangan tamu dari para ex beban orang tua. Jadi udah agak berkurang lah, dia sudah mengurangi beban orang tua ini gitu dengan cara menghasil cuan ya walaupun tipis-tipis. Tapi tetap aja lah, ini bisa dibilang mahasiswa kehilangan arah yang sudah cukup berhasil mencapai cita-citanya. Langsung aja kita hadirkan Java Teteren Gono Asan Efek gitu. Perkenalkan dulu namamu, kan ini arek-arek belum tahu siapa kamu sebenarnya. Nama saya Java Nanta, saya kuliah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, sekarang Politeknik Penerbangan Indonesia. Di sela-sela berkuliah atau menjadi taruna di sana, saya juga membaca buku-buku tentang keuangan. Oke. Terus mendengarkan podcast di Spotify, terus YouTube. Sandiaga Uno gitu. Sandiaga Uno, Success Property dan lainnya. Wes kayak tak keren banget ya kan. Dia mungkin ada pengalaman referensi tentang ini game. Tapi masih perlu belajar lebih banyak lagi. Ya, memang tidak ada yang namanya jago langsung ya, bro. Kali ini kan kebetulan Java ini yang kita undang itu mahirnya itu dalam bidang pasar uang lah. Pasar modal, betul, pasar modal. Pasar modal di mana di situ ada investasi, ada trading. Nah, kan bagi area-area sih nggak ngerti ki bisa langsung tanyakan ya. Jadi apa sih gambaran umum pasar modal itu? Jadi pasar modal itu definisi paling gampangnya itu pasar. Pasar itu kan tempat orang jual beli ya. Oke. Nah, pasar modal itu berarti tempat jual beli apa? Modal ibaratnya. Kita itu mau mencari modal itu di pasar modal. Jadi perusahaan yang membutuhkan uang untuk ekspansi, untuk membesarkan perusahaannya itu biasanya masuk ke pasar modal untuk mencari modal dari para investor-investor. Nah, investor itu siapa? Investor itu kita yang membeli lembar sahamnya dari suatu perusahaan yang mau melakukan listing di pasar modal itu. Listing? Apa listing itu? Listing itu mendaftarkan perusahaan itu ke dalam Bursa Efek Indonesia. Jadi di pasar modal itu kita bisa membeli saham gitu. Membeli saham, terus ada lagi instrumen pasar modal itu banyak, ada saham, obligasi, terus surat utang, terus Oke. ada banyak, terus waran, ada banyak sekali di pasar modal. Nah, hubungannya dengan pasar Bromo ngerti ya? Pasar bro, Mau kesasar dulu tadi. mungkin pasar setan tuh. dijual orang goib. Oh ya, masuk akal. Tapi gak nyambung ke saham anjing. Wis kita lanjut aja. Karena aku lihat itu, aku baca ya, ini ada namanya investing, investasi, trading, trader. Nah itu apa Jam? Jadi di dalam kita berinvestasi di pasar modal itu ada dua tipe. Dua tipe. Jadi ada tiga. Oh, tiga. Yang satu investing atau biasa disebut investor biasanya. Terus, jadi investor itu yang melakukan investing. Oke. Terus yang kedua trading, yang melakukannya dinamakan trader. Oke. Terus yang ketiga itu ada judi. Waduh. Ada judi. Juder. Gambler. Jadi kalau yang pertama kan investing. Iya. Investing itu biasanya itu dia itu menaruh uang di pasar modal, Membeli saham itu dalam jangka waktu yang relatif lama, minimal 5 tahun. Fundamental sih. Tak delok sih. Iki keuntungan 5 triliun. Utangnya gak ono. Gak masuk. Lah ya iki keuntungannya 2 triliun, utangnya 5 triliun. Mantap, pinter Jokowi iki. Aku masuk 5.000 lot. Jadi tujuannya itu bukan untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang. Terus yang kedua tadi kan ada trader. Atau trading lah. Kalau trading itu ibaratnya sama kayak kita
jual beli biasa, cuman yang dijual belikan itu adalah lembar sahamnya. Lembar saham. Wah, iki ono Bevin VIP. Waduh, salam profit bro yo. Waduh, cuk salam film cuk. Tinggi karena mulai mantul. Ini kita bisa lihat mulai ada Cuk beli 324 ya. Besok itu breaknya di 324, target saya di 1000-an, terdekat di 500. Stop loss di 312. Dan Oh iya, wis mari lur. perusahaan Go Public yang kerjasama dengan Netflix dan YouTube. Gak ngerti saham mau itu kuai bodo amat cuk. Jadi kalau trading itu ibaratnya kita itu aktif income untuk pekerja, untuk Oh, dapat jadi uang jangan saat pekerjaan ini. gitu. Iya. Kalau investing Untuk passive income. passive income. Betul. Terus yang ketiga, Masih? ya Trader. Binomo itu trader gak sih? trader itu ada banyak. Jadi kita jualan air minum itu juga trader. Terus kita main main kayak binomo, limit itu juga trader. Cuman kan ya tanda kutip kan yang nggak jelas lah. Nah, wis ketok kan binomo omongannya iki jancuk kabeh penipuan. Jangan disamakan saham itu kayak Binomo. forex, binomo, all in trade Oh kan. iya, betul. Iklan-iklannya gini kan katanya. Investasi di all in trade, investasi saham dapatkan 100% Dalam 18 detik. 18 detik. Ya itu bisa 100% dalam 18 detik bisa, ruginya bisa 1000% tapi. Janji. Ya berarti kalau kamu menyarankan ini mending nggak usah ke situ-situ ya berarti. Nggak usah, pokoknya yang pertama itu kalau mau berinvestasi atau melakukan ibaratnya mau mengeluarkan uang itu harus tahu instrumennya. Nah, instrumen yang bagus itu biasanya terlisensi sama OJK, diawasi OJK, terus Bursa Efek Indonesia gitu. Tapi yang paling penting itu harus ada lisensi dari OJK. Oke, lisensi. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. wis ya, emang ada investing, investor, trading, trader lagi, judi dan gambler nih. Nah, gambler itu gini, ibaratnya kita itu nggak tahu apa-apa, ibaratnya itu masih belajar, cuman kita tuh pengen untuk cepat aja, nggak mau rugi. Jadi hampir sama kayak di binomo atau di itu, cuman kita itu mengharapkan cuman cepat, nggak mau belajar. Jadi ibaratnya beli saham yang di pom-pom. Oh, apa itu pom-pom? Pom-pom itu ibaratnya saham di kayaknya itu digoreng gitu loh. Ayo ajakan untuk beli suatu saham. Oh, itu nanti harganya pasti naik. Lah itu orang-orang yang pasti pemula biasanya itu Senang ya? senang karena cuannya cepat, 20%, 30% atau bahkan bisa 100% dalam sebulan bisa. Itu biasanya, tapi tidak tahu analisanya. Jadi sama kayak membeli kucing dalam karung. Nah, itu sama dengan penjudi atau gambler itu tadi. Halo, Mbah, pangapunten. Aku saiki duwe 500.000. Apa iso tak kan urusan 10 juta? Mbah? Cukup. Yo bicara entar. Aduh, kudu ngising. Aduh kuyen, Mbah. Aku temenan iki, Mbah. Gampang, Yo. tenang ae. Ono solusine. Yo. Duit. Jangan jinku iki. Iki nyeluk jin, ono pelek. Yo, tak ewangi lho. Iki. Aku mari dikirimi jinku ngenean. Halo. Apa itu, Mbah? Iki air tetesan gila. Dari gua gila. Gila nih. Apa gila nih, Mbah? Iki sok menggandakan uang sampai berjuta-juta kali lipat. Wah, tenang. Iki dekek nang di sore cawete. Bojone tonggo. Oke, insya Allah tak Apa sampai keruan. apapun tak lakukan, pokoknya aku iso berjuta-juta kali lipat. Bagus. Insya Allah. Carilah Halo, uang. halo, halo. Halal untuk iban. Oke, Mas. Siapa yang direstui Gusti Allah. Aku ya oke, ay. Boleh saya pamit, Bang. Kaisang pom-pom bukan? Kurang tahu ya. Aduh. Takut sama Pak Jokowi. Oke, enak kalau jadi Kaisang ya. Bapak rapat, tinggal ketemu aja. Pom-pom. Berarti kayak Yusuf Mansur kan ya? Pokoknya gini, kalau misalnya Kaisang itu kan tujuannya kan ibaratnya apa Kak Kaisang tujuannya? Edukasi Kalau tak lihat sih edukasi ya. Ya mungkin edukasi sama sedikit setengah. ya. Tanda kutip lah ya. Ya pokoknya edukasi untuk berinvestasi, mungkin ajakan untuk pasar modal itu bagus. Terus kalau Yusuf Mansur kan dia itu mengajak berinvestasi untuk kebaikan umat. Jadi ke perusahaan-perusahaan yang memberikan manfaat kepada
manusia. Oh. Contohnya kayak pembangunan, sektor-sektor pembangunan, terus sektor-sektor consumer goods. Nah itu kayak gitu, itu dia mengajar. Tapi pom-pom bagus nggak sih buat pasar modal itu? Pom-pom itu bagus bagi yang sudah punya barang lama. Tapi kalau misalnya bagi yang baru-baru belajar, baru-baru masuk, terus kena pom-pom itu biasanya ada yang namanya itu nyangkuters. Oh, nyangkuters. Siapa yang nyangkuters ini? Nyangkuters. Istilah baru ya? Nyangkuters itu orang yang beli saham yang lagi hit sebenarnya lagi di pom-pom. Oh, lagi naik gitu ya? Nah, katakanlah saham X. Waduh, saham X ini hari ini ARA atau Apa itu arah? auto reject atas itu intinya kenaikan yang mentok lah, Luar biasa dalam Naik sehari. luar biasa, oke. Nah itu contoh katakanlah naik 25%. Waduh, saham ini kelihatannya bagus, besok pasti naik lagi 25%. Ternyata para nyangkuters ini beli besoknya dan ternyata malah harga sahamnya malah turun, malah anjlok. Lah itu biasanya dinamakan nyangkuters itu tadi. Nyangkuters. Ajik nyangkuters. Ya. Seperti Sekarang jam 9, waktunya buka Porto. Wow, harusnya hijau nih. Loh, Cuk. Kok moro-moro abang anjing? Waduh, kudu nafrek don nih, gak ada apa tapi Cuk. Masuk gede BPKB ngentot. Cuk, gak ada duit, Cuk. Iya. Katlos ae lah. Anjing. Cuk, iya, Cuk. Aduh, Cuk. Gak kuat mentalku, Cuk. Lagu pencegah depresi. Cuk, gak iso aku ini. Meanwhile, in our universe. Saham sih. Nah kok mudun ini? Ska boys. Oh, berarti kalau bermain pasar modal itu kita harus melihat instrumen, dan instrumen itu ditunjukkannya dalam bentuk apa? Chart gitu, tabel, diagram Venn. Sebenarnya kalau misalnya kita berinvestasi itu di pasar modal itu jangan pakai kata-kata bermain. Soalnya kita itu kan pakai uang beneran, analisanya juga beneran. Jadi nggak boleh dijadikan main-main, itu nggak boleh sebenarnya. Harus bener-bener berinvestasi pasar Saling modal. duit loh. Iya, soalnya ini Uang. uang, bener-bener Uang. bukan uang mainan. Gitu. Bisa hilang kapan saja. Bisa hilang, bisa naik, Bisa berlipat. bisa berlipat. Tapi kan perlu analisa. Kalau kita bermain-main kan ibaratnya ya udahlah tinggal masuk, hilang ya udah gitu ya, bermain-main, nggak serius lah kesannya. Oke. Kalau misalnya bagi trader, dia itu melihat suatu saham itu dari pergerakan harga sebelum-sebelumnya. Pergerakan grafik. Ya, biasanya kalau di dalam dunia saham itu namanya adalah chart. Chart. Itu bahasanya chart. Jadi kalau para trader itu melihat suatu probabilitas harga ini akan naik atau akan turun, itu biasanya melalui Dari chart. Iya. Lalu kalau bagi investor, dia itu biasanya melihat dari segi keuangan perusahaan atau fundamental perusahaan. Wow. Jadi kalau misalkan Oke. kalau investor itu kan biasanya kan uangnya kan besar. Iya. Katakanlah 100 juta. Oke. Dia kan pasti mau mencari perusahaan yang bisa mengelola 100 juta ini menjadi lebih banyak kan. Nggak mungkin kan kita investasi ke perusahaan yang bobrok, utangnya banyak. Berarti kalau mau trader itu ke perusahaan-perusahaan yang bobrok gitu bisa ya? Bisa, karena trader itu kan yang dicari kan capital gain. Iya. Atau kenaikan harga saham. Tapi kalau misalnya investor itu biasanya capital gain juga, cuman dalam jangka panjang. Jadi kalau misalnya jangka panjang itu yang dilihat perusahaan, fundamental perusahaannya, tapi kalau misalnya trading itu dari Cuma lihat chart aja. Cuma lihat chart. Fundamental itu ibaratnya bisa nggak usah sama sekali. Berarti nggak tenang dong kehidupan trader. Kalau misalnya sudah expert itu biasanya
tenang-tenang aja soalnya mentalnya udah terbentuk. Kan buka HP pagi-pagi terus wajib kok turun. Nah itu biasanya pemula. Oh, itu pemula. Kalau pemula itu biasanya awal-awal itu kan niatnya kan trading. Nah trading itu kalau sebenarnya kalau misalnya liatin HP terus itu jadi gak fokus, kuliah keteteran, kerja keteteran. Oh iya, kembali lagi ke awal ya kalau Iya. trader ini adalah pekerjaan Pekerjaan utama, nah, aktif. Iya aktif income. Nah sedangkan kita kan masih mahasiswa perlu belajar, perlu mengikuti kuliah. Nah, kalau kita tradingnya melihati chart terus kan Yo bodoh. ya, betul. Bogdanov i Book The Deep. Continuité d'Homp. I Panic Sol. Temporary bottom, reversal. I Not Paying. Point pit and payant tabule flag. Terus Jap, kan aku lihat akhir-akhir ini kan Indonesia itu lagi kok happening banget loh. Orang-orang itu suka bermain gitu. Jadi aku setiap lihat story kayak wih saham lagi, saham lagi. Wih cuman lagi gitu kan banyak sekarang ya main-main gini, teman-teman kita juga ya. Terus aku lihat itu ada berita orang-orang ini minjem uang buat masuk ke saham. Waduh, uang nikah. Jadi uang pinjaman online, jual motor apa John? Uang susuan. Uang arisan, Uang susuan. uang susuana, uang SPP, ini, uang SPP, uang UKT, itu dimasukkan ke saham dan jadi nyangkuter. Lah gitu itu ya apa menurutmu kejadian seperti ini? Jadi balik lagi ke awal ini kan kondisinya kan masih pandemi. Iya. Pandemi itu kan orang-orang banyak di rumah. Terus habis itu kan nggak gabut lah mungkin. Jadi kan kalau gabut kan kalau gabut kasar lu. baca-baca kayak sering buka Instagram, terus ada instrumen saham kok bisa naik cepat, terus ada kayak binomo iklannya juga makin Oke. Nah itu mungkin banyak orang yang akhirnya tertarik ke instrumen pasar modal itu. Lah memang secara data kalau misalnya tahun ini itu merupakan rekor tertinggi investor pasar modal terbesar kenaikannya. Soalnya banyak ya. Soalnya semakin banyak. Tahun 2017 kemarin itu kalau nggak salah itu masih sekitar 1 juta. Terus 2019 itu mungkin lah sekitar katakanlah. Dia anak musafir loh, jancok, nggak teli. Terus 2018 mungkin sekitar katakanlah 2 juta lah. 2 juta, 2 juta setengah, 2 juta. 100% Nah, kenaikan. akan tapi pada tahun sekarang ini itu sudah tembus 4 juta. Waduh. 4 juta investor pasar modal. Itu kan berarti minat masyarakat terutama milenial itu semakin banyaknya masuk ke pasar modal. Cuman mereka mindsetnya belum menjadi investor pasar modal, masih ibaratnya itu masih gambling untuk cepat. Oh, gambler lagi, masuk ke gambler lagi. Masih gambler. Jadi ibaratnya masuk ke saham itu untuk mendapatkan uang yang cepat gitu. Tidak tapi belajar dulu. Tapi baik nggak kalau semakin banyak yang masuk pasar modal ini? Kalau bagi Indonesia. Kalau menurut saya itu sebenarnya itu bagus. Karena semakin banyak orang yang berinvestasi ke negara sendiri, negara kita itu bisa menjadi suatu negara yang mandiri. Jadi kita itu gak perlu minta uang ke negara lain, ngutang-ngutang ke negara lain. Contoh katakanlah sekarang ini utang negara kita udah 6.000 triliun. Utang kemana itu? Utang ke luar negeri, Chinese mungkin. Kenapa kok negara itu sampai harus utang ke luar negeri itu karena orang Indonesia itu masih belum terliterasi dengan baik untuk berinvestasi ke negaranya sendiri gitu. Oke. Dengan jumlah penduduk yang 360 juta lebih, 270 juta lebih, ya 270, maaf koreksi. Oke. Masih 4 juta yang berinvestasi. Berarti kan masih belum sampai 10% berarti. Belum. 2% ya. Sebenarnya kalau misalnya sudah masuk ke 10% itu ibaratnya Indonesia itu sudah mulai bisa untuk berdiri sendiri. Karena 10% dari 200 juta, 270 juta sudah berapa? 27 juta. 27 juta itu kalau misalnya mindsetnya bener, semuanya nggak kayak ya. gambler ya, itu berarti Indonesia itu
bisa lah menjadi macan Asia lagi. Waduh, gila. Ajak di presiden aja jangan Cuk. Macan Asia bangsa. Terus tadi perihal apa? Ngutang Ya. Ngutang. Mancuk iya mau nih ngutang aja. Wow. Jadi kan kita kan sebagai milik orang-orang baru kan biasanya kan pengen untung cepat, Betul. tapi nggak mau modal besar. Betul, aku juga pengen sih. Nah, itu kan ibaratnya dia itu menggunakan uang yang penting, ibarat uang panas lah. Uang panas. Tanpa dia itu dia kan masih awam. Ya. Ibaratnya dikira itu masuk di investasi pasar modal itu langsung untung aja, nggak memikirkan kerugiannya. Jadi dia itu pakai uang panas itu kayak uang kuliah, uang arisan, uang Lo apa Jan? Uang apa? Ya itu uang gak ada BPKB mah. uang gak ada BPKB. Nah itu dimasukin ke saham. Soalnya ya itu karena mereka itu pengen untungnya itu sebesar-besarnya, dikira itu tanpa resiko. Iya. Padahal di pasar modal itu merupakan instrumen yang high risk, high return. Waduh, high risk, high return berarti apa itu? Baca di sana. High risk, Resiko tinggi, resiko tinggi, keuntungan juga keuntungan yang tinggi. Ya. Oke. Kenapa kok gak ikut aja? Pesugihannya belorong. Itu juga termasuk investasi. Lah ya gak gitu ya lah, itu high risk. High risk di akhirat. High risk di neraka, high risk. Penjual sabu-sabu juga trader. Oh iya. Penjual sabu-sabu Penjual sabu-sabu juga termasuk trader ya? jual trader kan dia jual sabu, cuman kan resikonya di penjara kan, masuk ke Nusa Kambangan. High risk, high return, masuk akal, masa penjual sabu. Kalau misalnya kita mau terjun ke pasar modal itu gunakanlah uang dingin, jadi uang yang nggak kepake. Daripada kayak yang di berita-berita itu sampai menjadi gila, sampai diruqyah kan. Iya benar sih. Diruqyah karena modal nikah hilang. Kan jual motor, Jual motor buat masuk ke Antam. Akhirnya jadi nyantung utang. Iya, karena dia itu yang pertama itu sebelum masuk pasar modal itu ya pertama itu harus belajar dulu. Betul. Jadi harus belajar ke kalau misalnya teman-teman mau belajar itu masuk aja ke komunitas yang udah dibahas sama Himalara ini. Iya. Circle saham. Oh, circle saham. Circle saham. Nanti open group WhatsApp lah. open group di bawah nanti ada open group WhatsApp. WhatsApp. Nanti join aja. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng. Nah, itu belajar pertama. Terus yang kedua gunakan uang yang dingin. Gunakan uang. Jangan uang arisan dipakai, terus habis itu Yes, uang apa uang tai-taian. uang yang itu jangan dipakai, pakai uang dingin. Itu yang paling penting. Yang pertama itu ilmu itu memang paling penting. Oke. Jadi untuk para beban-beban pemula ini enaknya itu buat masuk ke saham investing trader ini enaknya masuk kemana ya? Jadi gini, menurut buku yang saya baca di Passive Income Strategy Ryan Filbert, yang pertama itu kita itu harus masuk ke stage pertama. Ada 3 stage. Ada 3 stage. Yang pertama itu adalah money booster. Money booster itu ibaratnya kendaraan yang Ferrari lah, banter. Jadi kita itu bisa cari cuan cepat, tapi dia risiko juga yang risiko yang tinggi juga. Ada saham di sini, ada forex, terus ada jual sabu-sabu. Ya, ada jual sabu-sabu. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan uang di stage pertama tadi, ya, itu ibaratnya kita mengumpulkan modal. Iya, mengumpulkan modal. Karena kita kan masih mahasiswa, nggak punya duit. Ya. Terus yang kedua, saving your profit. Saving your profit itu ibaratnya kita itu mengamankan keuntungan kita. Jadi contoh katakanlah kita untung 1 juta dari high risk, instrumen yang high risk tadi. Kita alokasikan 50% bandingkan 500.000 masuk ke instrumen yang lebih aman. Itu yang kedua. Contoh yang kedua ini ada obligasi, suku retail, terus ada ori. Oh iya, oke. Berarti kan kedua ini tujuannya itu buat mengamankan yang pertama keuntungan tadi. Ya, soalnya nek gak diamankan, takutnya nanti malah hilang. Soalnya high risk tadi. Betul. Kan, terus kendaraan Ferrari ini kan kenceng rawan nabrak. Sabu-sabu rawan kecekel polisi. Oke, lanjut. Lah, dari instrumen yang stage yang kedua tadi, ya. Itu keuntungannya kalau sudah mencukupi
dibelikan kendaraan orang kaya. Kendaraan orang kaya. Kendaraan orang kaya itu namanya stage 3. Terus ketiga ini Stage kendaraan ketiga, orang kaya. kendaraan kaya. Apa aja kendaraan orang kaya itu? Kendaraan orang kaya itu ada yang pertama bisnis. Bisnisnya sudah akuisisi, bisnisnya sudah berjalan, atau katanya bukunya itu business acquisition. Yaitu membeli katakanlah franchise Indo April, Oh, franchise Alfa Pasar, terus franchise Superindo, bukan. Tadi sensor. Bukan sensor lah. Super Malaysia. Super Malaysia, terus McD, Oh iya. Donald Bebek. Ya. Nah gitu, itu kan itu ada lagi properti yang produktif. Contohnya kos-kosan, perumahan. tapi yang dikontrakkan. Kalau misalnya perumahan itu yang dikontrakkan, karena kita bisa mendapatkan cash flow dari apa orang yang menyewa. Jadi kalau misalnya kita diberikan properti tapi nggak dikoskan, dikontrakkan, itu berarti sama aja bohong gitu. Kita nggak punya instrumen investasi itu namanya. Betul. Nah, setelah kita mampu mencapai ini, itu baru kita bisa dinamakan freedom. Financial freedom. Dari kehidupan kebutuhan kita bisa tercukupi dari stage yang ketiga ini. Oke. Lah, baiknya kita sebagai mahasiswa kan masih muda. Iya. Kita itu harus porsinya itu harus lebih banyak di instrumen yang high risk. Jadi Kenapa tuh? karena kalau kita masih muda, kita itu masih memiliki waktu untuk recovery. Jadi katakanlah kita kan profil resiko katakanlah 80% di instrumen high risk. Ketika kita suatu saat gagal, kita itu masih mempunyai waktu untuk recovery menjadi lebih baik lagi. Oh, ibaratnya J6 lah. Iya, masih muda. Jadi sebisa mungkin kita ambil high risk. Iya, katanya dalam risk kan ada jatah gagal. Itu dia. Ibaratnya di instrumen yang pertama, stake pertama itu kita itu mencari pengalaman. Iya, mencari pengalaman. Dihabiskan jatah gagal juga. Wah itu. Tapi harus dengan uang dingin. Contoh katakanlah uang saku bulanan kita, itu harus disisihkan. Kalau nggak disisihkan nggak bisa, karena orang kan mesti menyisakan bukan menyisihkan. Ibaratnya gampangannya nabung. Iya, nabung, tapi nabung saham gitu. Oke. Ya jadi begitu. Kira-kira dari awakmu ono iku gak pesan-pesan buat para Hindooma yang belum belajar. Bener. Jadi pesan saya pertama itu kalau misalnya kita kan sebagai mahasiswa yang masih belum kerja, kita itu kan masih menjadi beban orang tua. Betul. Tapi kita itu sebagaimana kita itu harus memperkecil beban itu. Jadi jangan sepenuhnya kita itu menjadi beban. Kita itu harus bisa mencari uang walaupun sedikit. Tidak harus melalui saham, tidak harus melalui forex. Contoh kita mulai berdagang, jualan apa gitu itu, meskipun uangnya itu misalnya katakanlah 50.000, contoh saya itu cuman mendapatkan di trading saham itu cuman 50.000, tapi jangan dilihat uangnya. Betul. Dilihat returnnya. 50.000 itu dari 2% modal. Berarti kalau misalnya katakanlah modal 1 juta bisa dapat 50.000, berarti kalau misalnya kita punya duit 10 juta, berarti kan kita bisa dapat 500.000. Iya, betul. Terus sebulan. Kan omane usaha sendiri. Betul. Tidak meminta orang tua. Usaha. Nah, mengumpulkan pengalaman juga. Semakin lama pasti itu semakin terasa, dan akhirnya bisa dari 50.000 tadi bukan tidak mungkin menjadi 5 juta per bulan, 50 juta per bulan gitu. Udah banyak orang yang seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya mau berinvestasi itu jangan pakai uang panas. Contoh yang tadi ada yang sampai menggadaikan istri, Udah STNK. Iya, menggadaikan STNK. Surat rumah, surat tanah, jual motor. Lah, itu suatu yang tidak benar. Tidak benar. Jadi harus pakai uang dingin. Jadi uang yang benar-benar tidak dipakai atau uang nganggur. Terus yang ketiga, bagi teman-teman yang pemula itu jangan mengejar keuntungan yang tinggi. Keuntungan itu yang realistis saja dulu, 2-5% per bulan itu udah bagus. Jadi nggak usah ngincer sehari arah atau 20% per hari itu. 25% sehari. 20% itu 40, 100%. Nah, malah itu bagi pemula itu masih tidak dianjurkan.
udah bisa untung sebulan 2% itu udah bagus sekali. Udah bagus ya. Harus konsisten. Oh iya, harus konsisten. Harus konsisten. Karena kita bisa sekali masuk 20%. Habis itu besok masuk untuk 10%. Tapi secara histori jangka panjang 1 tahun kita masih loss 20%. Jadi kita benar cuma 2 kali, 10 bulan sisanya rugi semua. Kan sama aja bohong kan. Iya betul. Terus yang terakhir kalau misalnya teman-teman mau belajar saham itu masuk ke komunitas Himalara tadi. Ya gampang lah kalau siapa tahu. Namanya Circle Saham. Itu nanti di bawah ada list. Kalau join, mau join tinggal ditekan aja. Hubungi. Itu gratis. Nanti diajarin. Soalnya kita saling belajar Iya. saling santai gitu. Oke lah. Mungkin itu aja yang dari Java. Terus dari kita, semoga para bebaners ini bisa meniru Java sebagai sosok ex bebaners. Memang Ex menjadi beban tua. Ya walaupun setidaknya udah mengurangi lah. Udah mulai berusaha. membangun. Iya, betul. Itu bagus. Ya mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa Bu. Subscribe. Jangan lupa apa Bu? Jangan lupa tak bersedekah. Oh, iya. Betul. Jangan lupa tonton video-video kami yang lainnya ya, kan ada berhala, ada yang lain-lainnya juga masih banyak lah. Dilihat juga. Terus tunggu aja konten-konten dari beban orang tua berikutnya. Insya Allah Himalara ini bakal mengundang para beban lain yang tentunya nggak kalah sangar. Generasi milenial. Iya, generasi milenial. Baiklah itu ya, terima kasih. Salam profit. Oh, salam profit. Aja lah, salam profit.